Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sketsa Sana Sini, channel pemersatu YouTuber pemula penggemar sketsa dan anime. Kali ini kita akan kembali menggambar Titan Speakerman dari serial Skibidi Toilet. Bagaimana langkah-langkahnya bisa disimak di video berikut. Oke, baik ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan kembali belajar menggambar Titan Speakerman dari serial Skibidi Toilet ya. Tentunya menggunakan pola-pola yang mudah sehingga teman-teman bisa membuat atau praktek menggambar sketsa di rumah ya. Seperti biasa, langkah awal saya akan membuat gerakannya dulu, baru kita akan buat gambar detailnya ya. Oke teman-teman ya, diikutin ya. Nah, ini langkah awal. Kita buat dulu model gerakannya ya. Nah, seperti ini ya. Biasanya saya membuat badannya dulu, baru ke bagian yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk membuat sketsa diperlukan sering latihan ya teman ya. Kemauan untuk latihan bukan karena bakat ataupun karena kita kursus di tempat yang bagus, bukan ya. Kita bisa menggambar atau membuat sketsa ini karena sering latihan ya dari rumah, di rumah tentunya. Ini sudah saya lakukan dari sejak kecil ya. Untuk menggambar ini saya sudah tekunin dari sejak kecil dulu ya, waktu masih umur 4-5 tahun ya. Dulu saya menggambarnya itu karena keterbatasan alat dan bahan. Dulu kita menggambarnya di tanah teman-teman ya, di tanah. Pensilnya menggunakan kayu itu dulu ya, pas masih kecil, itu tahun 90-an ya. 90-an tentunya semua masih serba terbatas ya. Namun saat ini sudah ada perkembangan zaman, jadinya semua serba mudah ya. Sekarang hanya ditentukan oleh keinginan teman-teman untuk mulai menggambar ya. Nah itu. Nah, berbagi pengalaman enggak teman-teman ini selama saya nge-YouTube ya, karena ini sudah 1 tahun lebih, mau setahun lebih 2 minggu kayaknya. Nah teman-teman, di dalam saya nge-YouTube ya harus melakukan riset ya. Riset dalam arti apa yang kita pelajari di tutorial besar itu yang kita terapkan di channel, apakah ada manfaatnya ataukah ada pengaruhnya ya teman-teman. Kita harus melakukan riset, karena jika kita tidak melakukan riset sendiri di channel sendiri, maka kita tidak bisa membuktikan teori yang disampaikan ya. Nah, ini sudah saya buktikan bahwa mengejar jam tayang dengan perlambat video kita akan menambah jam tayang ya. Apakah itu benar? Nah, itu sudah saya buktikan. Ini sudah saya lakukan kurang lebih 1 minggu ya, dan itu perkembangan jam tayangnya sudah sangat banyak ya. 100 jam itu bisa kita hasilkan dalam waktu 4 hari teman-teman ya. Biasanya perkembangannya agak lambat, namun setelah kita menggunakan putaran 0,25, jadi perkembangan jam tayangnya sudah semakin drastis meningkat ya. Dan ini saya perkirakan jika 4 hari itu 100 jam, maka 1000 jam itu ya anggaplah 40 hari teman-teman ya. Sebulan 40 hari ya. Nah, jika kita tekun maka otomatis ini perkiraan untuk monet yang 4000 jam tayang saya perkirakan itu Januari teman-teman ya. Januari ya, karena saat ini baru dapat jam tayang sekitar 2816 ya. 2816 ya, lagi 184 itu kita akan tembus monetisasi tahap pertama ya, yang 3000 jam tayang ya. Nah setelah
tembus 3000 jam tayang, harus kita kejar yang 4000 jam tayang teman-teman ya, agar pendapatan iklannya bisa kita terima ya. Karena untuk 3000 jam tayang ini masih super tank dan super chat dan shopping ya, itu yang kita dapatkan. Nah, untuk 4000 jam tayang itu sudah masuk iklan dan feed shotnya ya, itu yang kita targetkan teman-teman. Karena jangan sampai kita sudah capek-capek di YouTube ya tidak mendapatkan hasil ya, kita hanya mendapatkan lelahnya doang gitu ya. Harus ada target teman-teman, targetnya. Karena saya baru nge-YouTube ini baru setahun ya, target kita itu harus ada ya. Jangan sampai kita tidak ada target dan cepat merasa putus asa ya. Nah, itu harus dihindari teman-teman, agar kita minimal ada penghasilan ya. Karena nanti jika videonya sudah banyak, maka di setiap video itu ada pendapatannya ya. Jadinya kita akan mendapatkan passive income ya, passive income dari YouTube ini ya. Dan ini membuktikan bahwa YouTube juga bisa menjadikan penghasilan tambahan ya. Nah, itu teman-teman harus kita tekun tentunya membuat konten agar jam tayang kita bertambah dan iklan kita juga akan bertambah ya. Nah, dan semoga teman-teman yang masih mengejar jam tayang cepat mendapatkan jam tayangnya dan fondasi algoritmanya bisa terbentuk teman-teman. Itu yang kita kejar ya. Karena fondasi ini sangat penting ya. Walaupun saya kemarin agak telat ya uploadnya karena kebetulan kuotanya habis teman-teman. Jadinya dan kebetulan jarak dari rumah ke kabupaten ya lumayan jauh ya, sekitar 25 kilo ya ke kota kabupatennya ya. Jadinya saya beli kuotanya tadi baru bisa ngupload video ya. Nah, itu kita harus paket kuotanya saya pakai yang standar ya, standar paket internetnya, karena saya kejar akhir bulan ini bisa monet ya. Makanya saya pakai paket yang agak lumayan ya, sekitar 200 ribuan kita beli paket itu untuk mengejar jam tayang yang kita targetkan bulan Januari ya. Karena kita harus kejar Januari monet dan konten kita bisa mendapatkan AdSense ya. Karena akhir Januari itu adalah konten saya yang banyak menghasilkan jam tayang, jadi saya harus mengejar sebelum akhir Januari sudah monet 4000 jam tayang teman-teman. Nah, saya harap teman-teman juga mempraktekkan ya, karena yang saya lakukan adalah praktek langsung di channel sendiri teman-teman ya. Nah, itu yang paling baik ya, ilmu yang kita dapatkan langsung kita praktekkan sendiri di channel sendiri teman-teman. Nah, itu karena jangan sampai saya ini memberikan pelajaran sesuai dengan fakta yang ada ya, bukan asumsi ataupun argumen yang saya rangkum yang saya sampaikan kepada teman-teman. Itu sangat merugikan tentunya ya, karena belum saya praktekkan dan sudah saya asumsikan ya. Itu hanya pendapat kita ya. Dan tentunya teman-teman juga semoga bisa praktik dan mengejar jam tayang teman-teman ya. Saya yang setahun saja nge-YouTube ya sudah ya sebenarnya agak letih ya, agak letih dan capek juga. Namun karena kita ada cita-cita monet 1 tahun ya, itu yang kita kejar ya. Nah, jadinya ada semangat lagi untuk nge-YouTube teman-teman ya. Itu harus teman-teman lakukan agar bisa mengejar monetisasi di akhir tahun ya. Karena saya targetnya 1 tahun nge-YouTube itu harus monet ya.
dan sudah terbentuk algoritma, fondasi algoritmanya itu yang penting ya. Jika sudah terbentuk fondasinya, jadinya kita ngonten telat 1 hari saja, itu perkembangannya agak lambat teman-teman ya. Yang biasanya 3 jam atau 4 jam itu sudah 100 view. Tadi itu konten yang terakhir saya upload itu sekitar 12 jam ya, baru bisa mencapai 100 view ya. Nah itu sepertinya algoritmanya menyesuaikan dengan pola yang sudah ada ya. Karena polanya kita berubah, jadinya perubahan algoritmanya agak lambat juga ya. Tapi alhamdulillah itu sudah tembus 100 view ya tadi ya. Sekitar 9 jam lebih, 12 jam lebih baru udah bisa tembus teman-teman. Ini sharing pengalaman pada teman-teman bahwa untuk konten YouTube harus semangat, dan yang penting narasinya bisa disambung ya antara konten yang satu dan yang lainnya, sehingga membentuk fondasi algoritma yang kuat ya, sehingga pada saat kita ngupload juga view-nya minimal bisa tembus 100 teman-teman ya. Oke teman-teman, ini Titan Speakerman-nya dari serial Skibidi Toilet-nya sudah selesai ya. Tinggal kita pertebal ya. Karena ini sudah sering kita gambar, jadinya kita bisa menyelesaikan dalam waktu 10 menit bisa gitu, karena kita sudah mengetahui ya, polanya dan pondasinya sudah kita ketahui ya, kita cepat jadi gambarnya. Oke teman-teman ya, disimak ya, saya mempertebal dan akan mewarnai gambar Titan Speakerman dari serial Skibidi Toilet. Disimak ya. Oke teman-teman, mungkin tadi sudah kita simak cara menggambar Titan Speakerman dari serial Skibidi Toilet ya, dan hasilnya seperti ini ya. Nah ini semoga teman-teman tetap semangat untuk latihan menggambar sehingga bisa membuat sketsa yang bagus. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.